Ada pagi dalam hidup yang terasa seolah tak ada lagi alasan untuk memulainya. Dan pagi itu, bagiku, adalah salah satunya. Jakarta tetap riuh dan bergejolak seperti biasa. Deru sepeda motor, bunyi klakson, suara orang memanggil silih berganti di bawah sinar mentari yang belum terlampau terik. Namun, di kedai kopi kecil di sudut Jalan Sudirman, segalanya terasa membeku. Aku duduk sendiri, di hadapanku secangkir kopi hitam yang telah lama dingin. Uap tipisnya telah menghilang, hanya menyisakan aroma pahit. Aroma yang mengingatkanku bahwa aku masih bernapas. Aku adalah Raffi Adrian, 38 tahun, CEO dari konglomerat Adrian Tech. Orang-orang menyebutku sukses, berkuasa, hidup di gedung-gedung kaca pencakar langit. Tapi aku tahu lebih baik dari siapapun ada hal-hal yang tak bisa dibeli seumur hidup. Seperti senyum istriku, Dina, dan seruan ayah dari putra kecilku yang pernah kuangkat. Keduanya telah meninggalkan dunia ini dalam sebuah kecelakaan 3 tahun lalu. Dan sejak saat itu, duniaku pun turut runtuh. Setiap pagi, aku tetap mengenakan jas melangkah ke lantai tertinggi perusahaan, mendengarkan laporan laba, dan menandatangani deretan proyek. Aku masih memainkan peranku sebagai orang yang sukses, namun di dalam, aku hampa. Malam hari, di penthouse yang luas, hanya ada bunyi detak jam dan suara angin yang menyelinap melalui jendela kaca. Aku telah terbiasa hidup tanpa emosi, layaknya mesin yang diprogram untuk sekadar ada. Pagi itu, aku duduk di kedai kopi Sudirman bukan untuk minum, melainkan hanya untuk melarikan diri dari keheningan. Aku memilih meja dekat jendela, tempat cahaya menyinari area kursi kosong di hadapanku. Anehnya, sejak kehilangan mereka, aku selalu menghindari kursi di seberang, karena takut menatap kekosongan yang pernah diisi oleh orang-orang yang kucintai. Aku sedang menunduk melihat ponsel, ketika sebuah suara kecil terdengar, bergetar namun jernih. "Om, boleh saya duduk di sini, cucu lelah sekali?" Aku mendongak. Di hadapanku adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Kurus, berkulit sawo matang, kepalanya memakai topi rajut usang. Ia memeluk erat sebuah robot plastik yang retak, mata besarnya bersinar terang di tengah kelelahan. Aku terdiam beberapa detik. Sudah lama sekali tak ada yang menanyakan pertanyaan sesederhana itu padaku. Aku mengangguk pelan. "Duduklah." Anak itu tersenyum, duduk, dan meletakkan robotnya di atas meja. "Namanya Arga," katanya pelan. "Dan ini temanku, Harapan." Aku tertawa kecil, emosi langka yang kukira telah kulupakan. Harapan. Ya, artinya harapan. Ibu saya yang memberinya nama itu. Aku menarik syal di leherku, melingkarkannya di bahu anak itu. "Jakarta dingin di pagi hari," kataku, "jangan sampai sakit." Anak itu berterima kasih, suaranya kecil namun jelas. Ada sesuatu di matanya yang membuat hatiku tersentak. Tatapan yang pernah kulihat pada putraku polos, sekaligus berani secara ajaib. Aku hendak bertanya lebih jauh, ketika suara seorang wanita terdengar dari kejauhan. "Arga!" "Ya Allah, kamu di sini rupanya." Seorang wanita muda bergegas menghampiri, wajahnya cemas. Ia mengenakan jaket yang sudah usang, tangannya memegang kantong makanan. Ia membungkuk, suaranya meminta maaf. "Maafkan saya, Pak. Anak saya mengganggu Anda. Saya tidak tahu dia lari ke sini." Aku tersenyum, mengangkat tangan. "Tidak apa-apa, Bu. Anak ini sangat baik." Anak itu mendongak, dengan cepat berkata, "Om Raffi, ini ibu saya, nama ibu saya Nadia." Wanita itu sedikit terkejut mendengar anaknya menyebut namaku. Sepertinya Arga membaca nama di kartu nama yang kutinggalkan di meja. Aku hanya mengangguk, mataku tetap tertuju pada tangan kurus ibu itu. Tangan yang telah kapalan, namun tetap lembut meletakkan di bahu anaknya. "Terima kasih sudah menjaga anak saya," kata Nadia pelan, suaranya serak dan lelah. Aku menjawab, "Dia menggemaskan sekali. Saya hanya meminjamkan kursinya saja." Dia tertawa,
tawa yang tipis seperti cahaya penghujung hari. Lalu ia menggandeng tangan anaknya, bersiap untuk pergi. Sebelum melangkah keluar pintu, Arga menoleh, melambaikan tangan, "Terima kasih, Om Syal." Karena syal yang kukalungkan padanya. Aku tertawa, lalu terdiam menatap ibu dan anak itu menghilang di tengah kerumunan orang di luar. Sosok kecil itu, ibu yang menuntun anaknya, berjalan di tengah kota raksasa, tiba-tiba membuatku merasa kecil. Sudah lama sekali aku tak melihat pemandangan yang begitu sederhana, namun menghangatkan. Ketika aku menoleh, kursi di seberang kosong, namun di sana syalku masih tergeletak. Aku tidak mengerti mengapa aku tidak bangkit memanggil mereka. Mungkin, secara tak sadar, aku ingin menyimpan sedikit kenangan pagi ini. Sutas benang penghubung yang rapuh antara dua dunia, duniaku yang dingin, dan dunia mereka yang hangat. Aku duduk lebih lama, melihat orang-orang berlalu lalang melalui kaca jendela. Jakarta tetap riuh, namun di dalam hatiku, sebuah keheningan yang menenangkan telah mereda. Aku merasa sedang menggenggam sesuatu yang sangat kecil, namun sudah sangat lama tak kurasakan, harapan. Pertemuan kedua di Taman Tebet hari itu, ketika kembali ke kantor, aku tidak bisa fokus pada laporan keuangan. Setiap kali mendongak, bayangan anak laki-laki dengan robot retak itu muncul kembali. Aku bertanya pada diriku sendiri, anak sekecil itu, di tengah kota ini, harus sekuat apa untuk bisa tersenyum. Malam harinya, ketika melewati kawasan lama, aku berhenti di depan kedai kopi itu. Cahaya lampu kuning memancar dari bingkai jendela kaca, memantulkan bayangan kursi kosong. Masih di tempat yang sama, masih di meja dengan syal yang kutinggalkan. Aku masuk, duduk di kursi lama, menoleh ke sisi seberang. Aku menyentuh syal itu. Rasa hangat itu membuat hatiku sedikit menciut. 3 tahun ini, aku menghindari melihat kekosongan, karena itu mengingatkanku pada kehilangan. Namun hari ini, untuk pertama kalinya, aku menatap lurus ke kursi kosong itu, dan tidak lagi merasa takut. Mungkin Allah telah mengirimkan padaku sebuah sinyal, sangat kecil, sangat rapuh, namun cukup untuk membuat hati yang kukira telah mati berdenyut lagi. Mungkin perjalanan penyembuhanku dimulai dari seorang anak asing bernama Arga, dan seorang ibu dengan mata yang tahu cara tersenyum bahkan ketika hidup terasa lelah. Aku tidak tahu bagaimana hari esok, tapi satu hal yang kupastikan, besok pagi aku akan kembali ke kedai kopi itu. Mungkin hanya untuk melihat kursi kosong itu, masih menunggu siapa. Ada pertemuan yang terasa seperti kebetulan, namun sebenarnya telah diatur oleh takdir. Seorang anak asing bisa membuat hati orang dewasa bersemi hanya dengan satu pertanyaan kecil, "Om, cucu boleh duduk di sini?" Jika Anda pernah menyaksikan seseorang, meskipun kecil, miskin, tetap memancarkan cahaya bagi orang lain, Anda akan mengerti bahwa terkadang mukjizat tidak datang dari langit, melainkan dari kebaikan hati manusia. Jika Anda percaya bahwa satu kata yang baik, satu isyarat yang hangat pun bisa mengubah sebuah kehidupan, tinggalkan komentar 1. 2 minggu telah berlalu sejak aku bertemu Arga di kedai kopi Sudirman. Aku masih kembali ke tempat itu beberapa kali seperti kebiasaan aneh. Kursi di seberangku, tempat Arga pernah duduk, masih kosong. Terkadang aku duduk berjam-jam hanya untuk melihat ke pintu, berharap sosok kecil itu akan kembali masuk, tersenyum dan mengucapkan kalimat yang akrab, "Om, boleh saya duduk di sini?" Namun anak itu tak kembali. Dan begitulah, aku mulai bertanya-tanya mungkinkah aku hanya membayangkan hal itu. Seperti fata morgana dari keyakinan yang pernah hilang, pagi itu langit Jakarta cerah sekali. Aku ada rapat dengan Dewan Investasi di Tebet, tetapi alih-alih langsung kembali ke perusahaan, aku memutuskan untuk berbelok ke taman terdekat. Ada sesuatu yang mendorongku untuk berhenti. Mungkin karena tawa anak-anak yang bergema di tengah pemandangan hijau dan sinar matahari yang lembut, suara yang sudah tak kudengar selama 3 tahun terakhir. Aku duduk di bangku batu, diam-diam mengamati. Di seberang, sekelompok anak sedang bermain bola. Seorang anak yang lebih kecil, kurus, mengejar bola dengan sekuat tenaga, dan ketika terjatuh, alih-alih menangis, dia tertawa.
Lalu aku mengenali topi rajut yang akrab. Aku terpaku. Itu Arga. Anak itu melihatku, matanya berbinar. Om Syal, dia berteriak, melambaikan tangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tertawa, tawa yang tulus, tanpa dibuat-buat, tanpa perhitungan. Aku mengangkat tangan, membalas. Arga, sudah lama tidak bertemu, nak. Dia berlari menghampiri, terengah-engah, tapi wajahnya penuh kebahagiaan. Om, saya kira Om sudah pergi. Aku berlutut, menepuk debu di bahunya. Om cuman sibuk. Kamu sehat? Dia mengangguk kuat. Sehat? Kata ibu, kalau setiap hari saya berusaha tersenyum, hati akan terasa lebih ringan. Aku tertegun. Hati akan terasa lebih ringan. Sebuah kalimat sederhana dari anak 10 tahun malah membuat dadaku tersentak. Karena aku tahu, di balik senyuman itu ada rasa sakit yang nyata. Suara seorang wanita terdengar dari kejauhan, Arga, jangan lari terlalu jauh. Aku menoleh. Nadia, ibunya Bodas, sedang duduk di bangku batu, tangannya memegang buku usang, wajahnya kurus, namun matanya tetap jernih. Ketika dia melihatku, dia sedikit terkejut. Pak Raffi. Aku mengangguk, tersenyum ringan. Kebetulan sekali, saya tidak menyangka akan bertemu Anda berdua di sini. Nadia menunduk dengan sopan. Terima kasih atas bantuan Anda untuk Arga tempo hari. Dia selalu menyebut nama Anda. Dan syal itu, aku tersenyum. Simpan saja. Itu lebih cocok untuk anak Anda daripada saya. Dia tertawa kecil. Tawa itu sangat lembut, seperti cahaya yang menyelinap melalui celah pohon, tenang dan hangat. Kami duduk di tengah pagi Tebet yang tenang. Arga melanjutkan bermain bola di dekat sana, berlari sambil bernyanyi riang. Aku bertanya, anak itu sangat kuat. Dia sering bermain di sini. Ya, dokter menyarankan dia harus bergerak ringan. Dia menderita penyakit jantung bawaan, tapi saya percaya Allah selalu buka jalan bagi yang sabar. Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang bersabar. Aku menatapnya. Bukan dengan tatapan kasihan, melainkan dengan kekaguman. Seorang wanita tunggal bekerja keras shift malam, masih bisa berbicara tentang hidup dengan suara setenang itu adalah hal yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang kaya sepertiku. Anda bekerja di mana? Saya melayani di warung makan kecil di Cikini, malam hari saya membersihkan kantor. Arga sekolah setengah hari, sebagian besar waktu saya menitipkannya di sini, tempat yang ada cahaya dan tawa. Dia selesai berbicara, matanya mengikuti putranya. Aku menyadari dalam mata itu adalah kelelahan tetapi juga kekuatan yang ajaib seorang ibu yang tidak pernah menyerah karena cinta kepada anaknya. Aku tidak mengerti mengapa aku bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu untuk Anda? Nadia tersenyum, menggelengkan kepala. Tidak perlu, Pak. Kami baik-baik saja. Asalkan Arga sehat, saya sudah cukup bersyukur. Saya tidak meminta kekayaan, saya hanya meminta diberi 1 hari lagi untuk melihat anak saya tertawa. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Di duniaku, orang-orang sering menuntut lebih dari yang mereka butuhkan. Namun wanita ini hanya berharap untuk mempertahankan kebahagiaan anaknya, sederhana, namun begitu mendalam hingga membuatku merasa malu. Aku duduk di sana sangat lama, mendengarkan Arga tertawa riang. Ketika matahari mulai condong, dia berlari menghampiriku, menyodorkan robot plastiknya. Om, saya beri nama dia Harapan. Tapi kata ibu, kalau kita terus memeluk semua hal, kita tidak punya tangan lagi untuk menerima hal baru. Jadi Om tolong jaga ya, takutnya saya kehilangan dia. Aku terkejut. Dia meletakkan robot itu di tanganku, mata bulatnya terbuka lebar. Sebuah isyarat yang polos, namun membuatku bingung secara aneh. Kenapa Om? Tanyaku. Karena Om terlihat seperti orang baik. Dan karena ketika bertemu Om, saya tidak takut lagi. Aku terdiam. Dalam sekejap itu, aku merasa jantungku berdetak lebih kencang setelah lama tertidur. Seorang anak 10 tahun, sakit jantung,
hidup dalam kemiskinan, justru mengatakan padaku, orang yang pernah memiliki segalanya, bahwa dia tidak takut lagi. Sementara aku, selama 3 tahun, hidup dalam ketakutan yang tak bernama. Aku meremas pelan robot itu di tanganku. Baiklah, Om akan menjaga harapan, sampai kamu ingin mengambilnya kembali. Anak itu tersenyum cerah, melompat. Janji ya? Sore menjelang, matahari menyelimuti taman dengan warna madu yang lembut. Nadia berdiri menyampirkan tas di bahunya. Kami harus pulang. Terima kasih atas waktunya. Aku mengangguk melihat ibu dan anak itu pergi. Bayangan mereka semakin kecil, menyatu dengan kerumunan, meninggalkan dalam diriku perasaan aneh, hangat sekaligus sedih, namun di lubuk hati adalah sesuatu yang tak berani kusebut namanya keyakinan. Setelah mereka pergi, aku tetap duduk di bangku batu. Robot harapan terletak di tangan, sinar matahari memantul melalui lapisan plastik yang retak menciptakan kilauan yang berkilau. Aku berbisik pelan, seolah berbicara pada diriku sendiri. Mungkin mukjizat memang ada, hanya saja kita pernah tidak cukup berani untuk percaya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ingin percaya pada sesuatu yang tak terlihat, namun nyata ada di telapak tangan, dalam tawa seorang anak, dan dalam ketabahan seorang ibu. Aku meninggalkan taman ketika senja telah tiba, hati terasa lebih ringan. Dalam pikiranku terngiang kalimat Nadia, Allah selalu buka jalan bagi yang sabar. Mungkin jalan yang kupikir sudah tertutup sejak lama, sedang terbuka lagi, dengan cahaya dari orang-orang sederhana itu. Terkadang, orang tidak menemukan cahaya karena mereka terlalu sibuk melihat ke langit, padahal cahaya sejati datang dari orang-orang kecil di sekitar kita. Seorang anak bernama Arga, dengan hati yang lemah, telah mengajarkanku bahwa harapan bukanlah menunggu keajaiban, melainkan terus percaya, meskipun segalanya masih gelap. Jika Anda dihadapkan antara satu sisi yaitu kehidupan yang nyaman, namun hampa, dan satu sisi adalah berbagi yang kecil namun tulus, Anda akan memilih apa? Silakan komentar satu jika Anda percaya bahwa cahaya Allah bisa datang dari hal-hal yang paling kecil, atau dui, jika Anda masih mencari alasan untuk percaya. Badai fitnah. Orang sering berkata, ketika kamu mulai membuka hati, mencoba percaya pada hal baik, dunia akan menguji keyakinan itu. Aku tidak tahu seberapa benar kalimat itu, sampai cahaya kecil dalam hidupku diselimuti oleh badai bernama opini publik. Pagi itu dimulai dengan pesan singkat dari Departemen Komunikasi. Pak, Anda harus lihat berita ini sekarang. Disertai tautan ke sebuah artikel yang menyebar dengan kecepatan tinggi. Judulnya dingin, setajam pisau, CEO Raffi Adrian diduga mengarang kisah amal dengan ibu dan anak miskin untuk memoles citra perusahaan. Di bawahnya adalah foto aku sedang menggendong Arga di rumah sakit, wajah anak itu pucat, lehernya masih terlilit selang oksigen. Foto itu dipotong tepat pada saat aku membungkuk menyeka keringatnya. Namun dengan lensa media, tindakan itu diubah menjadi sandiwara kemanusiaan. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat seolah ada yang mencekik. Aku tahu di mana, kapan foto itu diambil, dan satu-satunya orang di sana saat itu selain aku dan Nadia adalah Mira. Aku ingat Mira dengan jelas. Dia adalah sekretarisku selama 3 tahun, cerdas, dinamis, setia sepenuhnya. Banyak orang di perusahaan mengatakan Mira terlalu sempurna untuk sekadar menjadi karyawan. Aku selalu menjaga batas, namun mungkin justru keheningan itu yang membuatnya memupuk perasaan berbahaya di hati, cinta tak berbalas yang bercampur obsesi. Belakangan ini, Mira mulai menunjukkan ketidaknyamanan ketika melihatku meninggalkan perusahaan lebih awal dari biasanya. Aku tidak menyembunyikan cerita bahwa aku bertemu Nadia dan Arga. Aku hanya mengatakan dengan sederhana, seorang teman lama dan putranya membutuhkan bantuan. Tapi tatapannya hari itu, aku masih ingat, aneh sekali. Lebih dingin dari hujan bulan Maret.
Hanya dalam beberapa jam, artikel itu menyebar di seluruh media sosial. Komentar berdatangan, satu lagi trik PR murahan. CEO kaya tapi pura-pura jadi orang baik, menjijikan. Ibu dan anak itu pasti dibayar untuk berakting. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat ke jantung. Saham perusahaan jatuh teratus sen hanya dalam 1 hari. Ruang rapat tegang seperti senar biola. Karyawan berbisik di belakangku, sementara mitra menunda kontrak. Aku melihat foto yang dicetak di layar dalam rapat darurat. Arga dalam pelukanku, seorang anak sakit yang diseret ke dalam badai. Aku menutup mata, berusaha tetap tenang. Dalam hidup, aku pernah menghadapi transaksi yang kejam, kejatuhan saham jutaan dolar, tapi tak pernah aku merasa tak berdaya seperti saat ini, ketika orang meragukan kebaikan hatiku sendiri. Aku memanggil Mira ke ruang kerja. Dia masuk, matanya cemas bercampur takut. Aku meletakkan koran di meja, suaraku berat, "Kamu tahu tentang ini?" Dia terdiam, tangannya sedikit gemetar. Tak perlu berkata-kata lagi, aku mengerti semuanya. "Mengapa?" tanyaku, suaraku tercekat. Dia menunduk, air mata jatuh. "Karena saya mencintai Anda. Saya sudah berada di sisi Anda selama 3 tahun. Melihat Anda kesepian, melihat Anda perlahan membuka hati, tapi bukan untuk saya, melainkan untuk wanita lain. Saat diitiannya seorang wanita yang tidak punya apa-apa selain kemiskinan. Saya tidak tahan." Aku menatapnya lama sekali. Dalam momen itu, aku tidak melihat seorang karyawan yang berkhianat, melainkan melihat seseorang yang tersesat dalam emosi. "Mira, cinta tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Kamu telah menghancurkan 2 orang tak bersalah hanya karena rasa sakitmu sendiri." Dia menangis terisak, berlutut. Aku menghela napas. Aku memaafkan, tapi hentikan. Cari kembali dirimu sebelum kehilangan cahaya sepenuhnya. Aku pikir semuanya akan berhenti di situ. Tapi media tidak pernah tidur. Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah Nadia. Aku menerima panggilan telepon di malam hari. Suara Nadia bergetar. "Mas Raffi?" Wartawan berdiri di depan rumah saya. Mereka mengambil foto, menanyakan berapa banyak uang yang saya terima untuk berakting. Arga ketakutan, dia bersembunyi di balik tirai. Aku bangkit, jantungku menciut. Jangan keluar, biar saya yang urus. Tapi tidak bisa. Keesokan paginya, foto rumah kecil Nadia bersama tulisan "Ibu tunggal pura-pura miskin" membanjiri halaman berita. Arga menceritakan padaku kemudian bahwa hari itu, ketika pergi ke sekolah, dia diejek oleh teman sekelas. "Ibumu main film iklan ya? Kok miskin tapi tinggal sama CEO?" Anak itu terdiam, pulang ke rumah, menangis di bahu ibunya. Dan Nadia, dia tidak mengatakan apa-apa padaku. Dia hanya meninggalkan pesan singkat, "Saya berterima kasih atas segalanya. Tapi saya tidak ingin Arga tumbuh dalam bayangan Anda. Saya membawa anak saya kembali ke Bandung." Pesan itu berakhir dengan 2 kata, "Mohon maaf." Malam itu, Jakarta diguyur hujan. Aku berdiri di depan rumah mereka, melihat kontrakan kecil itu gelap gulita. Pintu besi telah terkunci. Tidak ada yang menjawab. Hanya ada suara hujan yang jatuh, dingin dan berat. Aku mendongak, melihat ke langit, berbisik. Jika ini cara Tuhan mengajarku untuk menjadi rendah hati, aku terima. Tapi kumohon, jangan biarkan mereka menderita karenaku. Aku menyetir kembali di malam hari. Hujan sangat lebat hingga kaca depan buram, sama seperti cara dunia melihatku. Tidak jelas, tidak simpatik. Di dalam hati, sebuah perasaan aneh menyerbu. Bukan kemarahan, bukan keputusasaan, melainkan kekosongan yang menakutkan. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku merasa kehilangan bukan hanya reputasi, tetapi juga sesuatu yang lebih berharga, keyakinan yang baru saja kutemukan kembali. Kadang-kadang ketika Anda percaya bahwa hidup mulai tersenyum pada Anda, takdir justru berpaling hanya untuk melihat apakah Anda benar-benar cukup kuat untuk terus percaya. Jika Anda pernah menyaksikan seseorang disalahpahami hanya karena mereka melakukan hal yang benar,
Anda akan mengerti betapa sakitnya perasaan itu. Carilah di kanal saya kisah-kisah lain, di mana orang-orang biasa telah bangkit setelah tuduhan palsu. Anda akan mengerti keyakinan hanya benar-benar terbukti ketika kita diuji. Aku tidak bisa tidur selama beberapa malam. Di kepala hanya ada bayangan Arga tertawa cerah di taman Tebet, tangannya memegang robot plastik dan berkata, "Om, namanya harapan, harapan." Aku melihat robot itu tergeletak di meja kerja, tergores, retak, namun tetap bersinar di bawah lampu. Aku menyentuhnya, berbisik pelan, "Harapan, apakah aku punya cukup keberanian untuk menjagamu tetap hidup sekali lagi?" Di luar jendela, Jakarta tetap terang benderang, riuh seolah tak pernah ada hati yang hancur di dalamnya. Namun di dalam diriku, kegelapan sedang menyebar. Kegelapan yang hanya bisa disinari oleh mukjizat yang nyata. Aku belum tahu bagaimana mukjizat itu akan datang, tapi jauh di lubuk hati, aku merasa Arga belum menghilang dari hidupku. Dan ketika takdir belum selesai, mungkin Allah masih diam-diam mengatur jalan lain bagiku. Jalan kebenaran dan penebusan. Orang sering berkata, ketika Anda kehilangan segalanya, hanya iman yang akan menarik Anda untuk berdiri. Namun pada saat itu, aku tidak percaya pada apapun lagi. Termasuk diriku sendiri. Setelah skandal itu, segala sesuatu di sekitarku seakan runtuh. Media masih mengepung, rapat-rapat, terus-menerus, desas-desus tidak pernah berhenti. Aku mencoba mempertahankan ketenangan seorang CEO, tetapi ketika malam tiba, saat pintu kantor tertutup, aku hanya tinggal bersama kekosongan. Robot harapan, barang yang ditinggalkan Arga tergeletak di meja kerja, retak di bagian kepala, namun aku tidak tega membuangnya. Karena itu adalah satu-satunya hal yang membuatku percaya bahwa hari-hari damai pernah ada. Aku tidak tahu bahwa di Bandung sebuah mukjizat sedang ditulis dari tangan kecil anak itu sendiri. Bandung 2 Susi Pesapupatuju malam. Hujan turun rintik-rintik, butiran air mengetuk atap seng kamar kecil yang disewa Nadia dan Arga. Aku baru mengetahui semua ini kemudian ketika video itu viral di seluruh negeri. Malam itu, Nadia kelelahan tertidur pulas setelah jam kerja tambahan. Arga berbaring di sampingnya. Jantungnya yang menyempit membuat napasnya terasa berat. Di bawah lampu redup kekuningan, anak itu meraih ponsel lama ibunya, menyandarkannya di kotak susu, lalu membuka kamera depan. Wajahnya tampak cekung, namun matanya tetap bersinar luar biasa. Suaranya lemah tapi jelas, diucapkan perlahan-lahan kata demi kata. Secara naluriah, Arga mengucapkan hal yang tak berani diucapkan orang dewasa. "Nama saya Arga. Saya sakit jantung, tapi saya tidak takut. Om Raffi tidak pernah menggunakan kami untuk PR. Om Raffi hanya mengajarkan cucu untuk percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan siapapun yang memiliki keyakinan." Dia tersenyum, mengangkat robot harapan dengan tangan yang gemetar di depan kamera. "Ini harapan, Om Raffi yang kasih. Kata Om, kalau kita punya keyakinan, kita tidak akan pernah kesepian." Video itu berakhir dengan suara napas yang terengah-engah, lalu anak itu berbaring, memeluk robot di dadanya. Keesokan paginya, ketika Nadia bangun, dia menemukan video itu telah diunggah di akun pribadinya. Arga telah menekan tombol bagikan sendiri. Dia hendak menghapusnya, tetapi hanya dalam beberapa menit, ratusan orang telah menonton, ribuan kali dibagikan, disertai ribuan komentar, "Anak ini tulus sekali." Inilah gambaran sejati dari ketulusan hati. Mari kita doakan Arga. #NastaStart Harapan untuk Arga menyebar di seluruh media sosial Indonesia. Mulai dari blogger, wartawan, hingga artis terkenal membagikan kembali video itu dengan satu caption tunggal. Ketika kebenaran datang dari hati yang suci, ia bisa menyelamatkan seluruh dunia. Aku baru mengetahui ceritanya ketika sekretaris baruku, Lina, berlari ke ruang kerja, terengah-engah. "Pak Raffi, Anda harus lihat ini." Dia memberiku ponsel.
Di layar terpampang wajah kurus Arga. Aku hampir tak bisa bernapas ketika mendengar dia menyebut namaku dalam video itu. Aku mengeraskan suara, di dalam ruangan hanya terdengar suara kecil anak itu. Ketika seseorang salah paham, Allah akan membiarkan kebenaran bersinar. Aku menjatuhkan ponsel. Di dalam hati, muncul perasaan yang tak berani kuhadapi selama 3 tahun terakhir. Terharu, bersyukur, dan malu. Seorang anak 10 tahun dengan hati yang lemah justru membela diriku. Pria dewasa, berkuasa, namun tak berdaya di hadapan opini publik. Hanya dalam 24 jam, segalanya berbalik. Stasiun televisi mengundang dokter yang merawat Arga untuk diwawancarai, membenarkan kondisi nyata ibu dan anak itu. Komunitas online mengubah sikap, orang-orang mengirim permintaan maaf di bawah komentar lama, ribuan doa ditulis untuk anak itu. Aku menerima banyak panggilan dari mitra Raffi. Kami salah paham, kami percaya padamu. Saham perusahaan pulih seolah tak pernah ada insiden. Dalam rapat Senin pagi, aku melangkah ke mimbar. Ruang rapat hening. Semua orang menungguku berbicara tentang video, tentang skandal, tentang gosip. Tapi aku hanya mengucapkan satu kalimat, kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Biarkan waktu dan kebenaran yang melakukannya. Tepuk tangan bergemuruh. Namun di tengah tepukan tangan itu, aku hanya memikirkan Arga. Anak itu yang terbaring di Bandung, tempat hatinya masih berjuang setiap hari. Sore itu, aku menyetir sendirian ke Bandung. Jalan panjang, hujan gerimis, tapi hatiku terasa damai secara aneh. Ketika sampai, aku tidak masuk ke rumah. Aku hanya berdiri di seberang jalan, melihat melalui jendela kecil. Nadia sedang duduk membaca buku, sementara Arga tidur, wajahnya lebih merona, tangan masih memeluk robot. Aku tersenyum, tapi tidak berani melangkah masuk. Ada pertemuan yang seharusnya dibiarkan tetap dalam ketenangan seperti itu. Seminggu kemudian, Mira, orang yang menyebabkan seluruh cerita itu runtuh, datang ke kantor meminta bertemu denganku. Dia terlihat lebih kurus, matanya lelah. Pak Raffi, saya ingin minta maaf, saya tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Saya salah. Aku menatapnya lama sekali. Mira adalah simbol kegelapan di babak sebelumnya dalam hidupku. Tempat kecemburuan, luka, dan keegoisan telah mengubah kebaikan menjadi rasa sakit. Aku hanya berkata pelan, saya memaafkan. Semoga kamu menemukan kembali kebaikan di dalam hatimu. Sama seperti saya sedang menemukan kembali keyakinan yang pernah hilang. Dia mengangguk, air mata mengalir, lalu diam-diam pergi. Malam itu, aku kembali ke rumah, menyalakan komputer. Di layar, video Arga masih viral, tapi kali ini bukan hanya doa, melainkan tindakan. Ribuan orang menyumbangkan uang untuk anak-anak penderita penyakit jantung. Banyak yang mengirim surat kepadaku, mengatakan bahwa mereka telah belajar sesuatu tentang kemurahan hati, tentang kepercayaan, tentang harapan. Aku membuka lemari, mengambil syal wol tua yang pernah kukalungkan pada Arga pada pagi pertama di kedai kopi Sudirman. Kini, syal itu telah usang, tapi masih beraroma kopi dan hujan. Aku melipatnya, meletakkannya di samping robot. Bersebelahan, keduanya seperti dua bagian dari keajaiban yang sama. Keajaiban yang lahir dari keyakinan seorang anak. Larut malam, aku menulis di buku catatanku. Ada hal-hal, meskipun seluruh dunia menyangkal, tetap ada. Karena mereka tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata, melainkan dengan hati. Aku menutup buku, mematikan lampu, dan sebelum tidur, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berdoa pelan. Ya Allah, jika aku bisa melakukan sesuatu untuk anak itu, berilah aku kesempatan. Aku tidak tahu bahwa doa itu akan segera dijawab dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Penebusan di ruang operasi, orang sering berkata ada momen dalam hidup yang membuat Anda menyadari. Uang, kekuasaan, ketenaran, semua hanyalah angka tak berarti ketika diletakkan di samping satu nyawa yang perlahan meredup di depan mata. Dan bagiku, momen itu tiba pada suatu pagi yang hujan di Bandung.
Aku baru saja kembali ke Jakarta setelah serangkaian rapat panjang ketika menerima telepon dari Nadia. Suaranya bergetar, terputus-putus. "Raffi, Arga pingsan," kata dokter, "jantungnya terlalu lemah." Aku menjatuhkan semua yang ada di meja. Ponsel terlepas dari tangan, jatuh ke lantai keramik tapi aku tak lagi peduli. Hanya semenit kemudian, aku sudah berlari keluar kantor, menyetir seperti orang gila menuju Bandung. Sepanjang perjalanan, suara klakson mobil, suara hujan menghantam kaca, suara jantungku berdebar kencang, menyatu menjadi satu suara tunggal, ketakutan. Aku sudah kehilangan istri dan putraku. Aku tidak bisa membiarkan itu terulang lagi. Ketika tiba di rumah sakit, Nadia sedang duduk di luar koridor, kedua tangan memeluk kepala, matanya merah karena menangis. Ketika melihatku, dia melompat berdiri, air mata tumpah. "Anda datang?" Suaranya tercekat. Mereka bilang jika tidak segera ditemukan sumsum tulang belakang yang cocok, Arga tidak akan selamat. Aku melangkah, mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Saya jangan akan tes, sekarang juga." Kepala dokter jantung, seorang pria Sunda yang tenang, menatapku melalui kacamata tebalnya. "Anda yakin, Pak Raffi? Kami membutuhkan sumsum dari orang dengan kelompok gen yang cocok. Dan Anda punya riwayat penyakit jantung. Operasi pengambilan sumsum tulang belakang bisa berbahaya." Aku menatapnya lurus di mata. Jika nyawa saya bisa membantu anak itu hidup, saya bersedia. Bukan kata-kata seorang CEO, melainkan kata-kata seorang ayah yang pernah kehilangan segalanya, memohon satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dengan takdir. Hasil tes datang di sore hari. Ketika dokter masuk ke ruangan, aku melihat keheranan di matanya. "Sulit dipercaya, sampel Anda sangat cocok, seperti memiliki darah yang sama." Aku tercengang. Kalimat itu membuatku tercekat selama beberapa detik. Tapi aku tidak bertanya lebih jauh. Pada saat itu, tak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan Arga. Operasi dijadwalkan keesokan paginya. Malam sebelum operasi, aku berdiri sendirian di dekat jendela rumah sakit. Cahaya lampu kota memantul melalui kaca, memantulkan bayanganku, samar dan lelah. Aku bertanya pada diriku sendiri, mungkinkah Allah memberiku kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa kebaikan hati tidak perlu dijelaskan, melainkan hanya perlu dijalani dengan tulus? Nadia melangkah mendekat, membawa segelas air. Dia berkata pelan, "Anda tidak perlu melakukan ini, Raffi. Saya berterima kasih, tapi saya tidak ingin Anda mempertaruhkan nyawa Anda untuk kami." Aku berbalik, menatapnya lurus. "Nadia, 3 tahun lalu, saya berdiri melihat istri saya perlahan meninggal di ranjang rumah sakit, tak bisa berbuat apa-apa. Saya kehilangan putra saya dalam panggilan telepon yang tak bisa saya jawab tepat waktu. Saya tidak ingin kali ini, rasa sakit itu terulang pada orang lain." Air matanya jatuh, tak sempat dicegah. "Anda tidak berutang apa-apa pada saya?" Aku tersenyum lembut. "Mungkin saya berutang pada diri saya sendiri. Berutang pada keyakinan yang telah Arga tanamkan pada saya." Keesokan paginya, operasi dimulai. Pintu ruang operasi tertutup, lampu merah menyala. Nadia duduk di luar koridor, tangannya mencengkeram tasbih, bibirnya bergumam doa. "Ya Allah, jika Engkau hendak mengambil seseorang hari ini, ambillah hamba, jangan Arga." Suaranya tercekat. Hujan di luar mulai turun deras, bercampur dengan air mata seorang ibu. Waktu berjalan terasa sangat lambat. Setiap menit terasa sepanjang hidup. Pukul 7 pagi, 8, lalu 9, lampu ruang operasi masih menyala merah. Aku tidak ingat banyak selama operasi. Hanya lampu-lampu yang bersinar terang di atas kepala, suara mesin yang berbunyi bip-bip, lalu kegelapan yang pekat. Di tengah kesamaran, aku melihat bayangan Arga berlari di atas rumput, memegang robot harapan, mulutnya memanggil, "Om, harapan belum mati, Om." Aku tertawa dalam mimpi, tawa pertama yang bisa kurasakan dengan sepenuh hati.
Di luar, ketika operasi memasuki jam ke-6, lampu ruang bedah padam. Dokter keluar, wajahnya penuh keringat. Keduanya selamat. Ini adalah mukjizat. Nadia ambruk, menjatuhkan kepala ke lantai, air mata bercampur ucapan syukur, Alhamdulillah. Ketika aku sadar, cahaya pertama yang kulihat adalah dari jendela rumah sakit. Semuanya buram, hanya ada suara lembut dari alat pemantau detak jantung. Di ranjang sebelah, Arga masih tidur pulas, wajahnya lebih merona dari sebelumnya. Aku menoleh, melihat Nadia duduk di samping, matanya bengkak karena menangis dan kurang tidur. Dia tersenyum, suaranya bergetar. Anda berhasil, kalian berdua hidup. Aku dengan lemah menggenggam tangannya, berbisik, kau lihat. Harapan masih hidup. Setetes air mata jatuh ke tanganku. Entah itu air matanya atau air mataku sendiri. Beberapa hari kemudian, ketika kami berdua pulih, kepala dokter jantung datang menjenguk. Dia tersenyum ramah. Saya belum pernah melihat kasus seperti ini. Sumsum Anda cocok hampir mutlak. Mungkin Allah memang punya alasan sendiri mengapa dia mempertemukan kalian berdua. Aku hanya diam, namun di dalam hati mengerti dengan jelas. Ada hubungan takdir yang tak perlu dijelaskan, cukup hanya dengan meyakini. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk, melihat Arga terbaring di ranjang sebelah, tangannya masih memeluk robot harapan. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa seorang anak asing membuatku rela mengorbankan segalanya. Dan mengapa, ketika melihat senyum lemah itu, aku justru merasa, aku baru hidup sekali lagi. Mungkin, karena di matanya, aku melihat kembali putraku. Dan lebih dari itu, aku melihat kembali sisi kemanusiaan yang telah hilang ketika aku terlalu sibuk mengejar gemerlap dunia ini. Aku berdoa pelan, ya Allah, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk mencintai dan diampuni. Di luar, fajar menyingsing perlahan. Cahaya pertama menembus tirai putih, jatuh tepat di wajah Arga. Dia bergerak, membuka mata, menatapku, tersenyum kecil. Om, saya masih hidup. Aku tersenyum, menjawab dengan suara serak, ya, dan Om juga. Saat itu, aku tahu, kehidupan tidak dapat diukur dari jumlah tahun kita ada, melainkan dari jumlah kali kita berani memberi kasih sayang tanpa mengharapkan balasan. Kursi yang selalu terbuka. Orang bilang, luka yang terdalam tidak pernah hilang. Mereka hanya tertidur ketika disentuh oleh kasih sayang. Dan tepat 1 tahun setelah hari aku melangkah ke ruang operasi itu, barulah aku benar-benar mengerti apa artinya penyembuhan. Suatu pagi di bulan Ramadan, Bandung diselimuti suasana yang sejuk. Suara azan bergema dari masjid di ujung gang, aroma kue putu tercium di udara, dan tawa anak-anak riuh di sepanjang jalan. Aku duduk di bangku panjang di depan pusat kesehatan melihat Arga sedang mengejar anak-anak lain di halaman. Anak itu berlari kencang, sehat, wajahnya bersinar di bawah sinar matahari pagi. Melihatnya, hatiku sedikit tersentak, tapi bukan lagi rasa sakit, melainkan kebahagiaan yang murni. Setahun lalu, aku hampir kehilangan nyawa untuk menyelamatkan anak ini. Sekarang, justru senyumnya yang menyelamatkanku dari kekosongan setiap hari. Nadia duduk di sampingku dengan baju kurung putih sederhana. Dia baru kembali dari kantor Yayasan Arga N Harapan. Dia berkata pelan, hari ini ada 3 kasus baru yang berhasil dioperasi. Semuanya didanai oleh yayasan. Aku mengangguk. Nama yayasan itu adalah idenya Arga N Harapan, anak-anak dan harapan. Setiap kali aku mendengar seseorang menyebut nama itu, aku teringat robot plastik yang Arga berikan padaku di Taman Tebet setahun lalu, dan juga kalimat yang mengubah seluruh hidupku. Om, tolong jaga ya, takutnya saya kehilangan harapan. Aku benar-benar menjaganya, dan berkat itu, aku menemukan kembali diriku sendiri. Setahun berlalu, kami bersama-sama membangun yayasan, memperluas program bantuan untuk anak-anak miskin penderita penyakit jantung di seluruh Indonesia. Nadia mengurus kegiatan komunitas, sementara aku bertanggung jawab atas keuangan,
mengajak perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi. Tapi hal yang paling membuatku bahagia bukanlah jumlah sumbangan yang meningkat setiap bulan, melainkan surat-surat terima kasih yang ditulis dengan tulisan cakar ayam dari anak-anak yang belum pernah kami temui. Satu surat yang selalu kuingat, dari seorang gadis kecil di Surabaya, "Om Raffi, saya belum pernah melihat laut, tapi saya yakin laut itu sama seperti mata ibu saya ketika melihat saya. Terima kasih Om, sudah memberi saya kesempatan untuk tumbuh." Setelah selesai membaca, aku tidak bisa menahan air mata. Nadia melihatnya hanya tersenyum. Terkadang kita menyelamatkan satu nyawa, tapi justru kita sendiri yang diselamatkan. Kalimat itu selalu kupegang teguh. Malam itu, aku menerima pesan dari Arga Om. "Besok kita ke Jakarta ya, saya mau kembali ke kedai kopi lama, tempat saya ketemu Om pertama kali." Aku tersenyum. Kedai kopi Sudirman, tempat segalanya bermula. Tempat seorang anak asing membangunkan hatiku setelah 3 tahun beku. Tempat satu kalimat sederhana, "Om, boleh saya duduk di sini?" telah mengubah seluruh kehidupanku. Keesokan paginya, kami berangkat dari Bandung kembali ke Jakarta. Arga duduk di kursi belakang, bersenandung sambil memeluk robot harapan, barang yang telah direkatkan dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, dia menoleh dan bertanya padaku, "Om, sekarang Om masih takut tidak?" Aku tertawa. Takut apa? Takut kehilangan seseorang lagi. Pertanyaan tak terduga itu membuatku terdiam. Aku melihatnya di kaca spion. Anak yang pernah menghadapi kematian itu justru bertanya padaku, orang dewasa, tentang ketakutan. Aku menjawab perlahan, "Tidak. Om tidak takut lagi karena Om mengerti jika kita hidup dengan keyakinan dan cinta, Allah akan selalu membiarkan orang yang kita cintai kembali, entah dengan cara apapun." Arga mengangguk, tersenyum, lalu menatap keluar jendela. Ketika tiba di Jakarta, cuaca cerah, kedai kopi kecil tahun itu masih ada. Tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi yang baru tumbuh, masih mempertahankan papan kayu yang sedikit usang, aroma kopi yang harum bercampur dengan bau kue manis. Aku melangkah masuk, terasa seperti kembali ke momen pertama dari perjalanan ini. Arga berlari ke meja dekat jendela, berseru, "Om Bu, di sini nih, kursi ini. Tepat di tempat ini." Saya tanya, "Om boleh duduk?" Aku tertawa. Nadia berdiri di samping, matanya memancarkan perasaan yang sulit diungkapkan. Dia meletakkan tangan di bahu anak itu, berkata pelan, "Dan sejak saat itu Allah membiarkan kita duduk bersama selamanya." Aku menatap mereka, dua orang yang telah melewati badai bersamaku, dan mengerti bahwa semua kehilangan di masa lalu adalah cara Tuhan mempersiapkanku untuk menerima hadiah ini. Ketika pelayan membawakan kopi, aku membuka tas kerjaku, mengeluarkan sebuah kotak kecil. Aku berdiri, melangkah ke hadapan Nadia. Dia menatapku, matanya bercampur antara terkejut dan terharu. Aku berlutut, membuka kotak, di dalamnya ada cincin perak sederhana, cahayanya memantul di permukaan meja tempat Arga pernah meletakkan robot. "Nadia." Aku menarik napas dalam-dalam. "Hari pertama kamu melangkah ke dalam hidupku, kamu tidak tahu bahwa kamu membawa serta cahaya. Kamu mengajarkan aku untuk percaya pada hal yang pernah aku hilangkan. Dan hari ini, aku hanya ingin bertanya, maukah kamu duduk bersamaku sepanjang sisa hidup kita?" Nadia menutup mulutnya. Air mata tumpah. Dia tidak segera menjawab, hanya mengangguk sangat kuat, seolah takut tidak sempat. Arga bertepuk tangan, berseru, "Om Raffi melamar ibu, harapan menang." Seluruh kedai kopi tertawa. Beberapa pelanggan berdiri bertepuk tangan pelan, pelayan juga tersenyum memberi selamat. Aku menggenggam tangan Nadia, menyematkan cincin di jarinya. Saat itu, aku tak melihat orang lain, hanya dia, anak itu, dan cahaya yang membanjiri seluruh ruangan. Setelah itu, aku dan Nadia memutuskan untuk melakukan hal kecil namun bermakna. Kami menaruh plakat kecil di setiap meja kedai kopi dan di kantor Yayasan Arga and Harapan, mengukir kalimat,
Kursi ini selalu kosong untuk siapapun yang butuh harapan. Kursi ini selalu tersedia untuk siapapun yang membutuhkan harapan. Dan di bawahnya, sebuah baris kecil. Kisah ini dimulai dari sebuah pertanyaan, "Om, boleh saya duduk di sini?" Sore itu, ketika sinar matahari terakhir menyinari jendela kaca, aku melihat bayangan 3 orang kami. Seorang pria yang pernah kehilangan segalanya, seorang wanita yang memilih untuk memaafkan, dan seorang anak dengan hati yang telah disembuhkan. Aku berbisik pelan, tidak jelas kepada siapa, "Terima kasih, Allah, untuk kursi kosong itu." Kursi yang dulunya kesepian, kini sudah ada yang mengisi. Namun aku tetap menjaganya selalu terbuka. Karena aku percaya, akan ada orang lain seperti diriku dulu yang akan masuk membawa luka mereka sendiri dan menemukan harapan mereka di sana.